Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semak. Perkenalkan, nama saya Wanda Setiawan, biasa dipanggil Pak Wawa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika bab bangun ruang sisi lengkung. Apakah bangun datar sisi lengkung itu? Apa saja materi yang ada di dalamnya? Langsung saja kita lihat video berikut ini. Tentang tabung. Nah, jadi tabung itu adalah salah satu bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari. Tabung memiliki alas dan tutup lingkaran dengan sebuah selimut. Kenapa sih disebut sisi lengkung? Karena dia ada sisinya yang melengkung, gitu ya. Ini sisi yang melengkung sehingga dia disebut sisi lengkung. Di sini jari-jaringnya itu ada dua buah lingkaran, yaitu alas dan tutupnya, dan ada sebuah selimut, ya, ini seperti sebuah persegi panjang yang kalau kita gulung, seperti kita bermain kertas gitu ya, menjadi teleskop. Nah, itu kan kita gulung, nah itu menjadi sebuah tabung. Rumus tabung itu sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kita punya sebuah tabung, ada alasnya, ada tingginya. Sebuah tabung itu sebetulnya adalah sebuah prisma dengan alas lingkaran, di mana volume prisma itu adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena alasnya adalah lingkaran, maka di sini kita pakai luas lingkaran dikali H atau dikali tingginya. Ya, jadi rumusnya sama seperti prisma. Untuk luas permukaannya itu kalau kita lihat, kita punya alas, kita punya tutup, kita punya selimut, gitu ya. Nah, kalau kita lihat alas dan tutup ini adalah lingkaran, sehingga kita punya luasnya 2 dikali luas lingkaran. Untuk selimutnya kalau dibuka seperti ini kan seperti sebuah persegi panjang, yaitu panjangnya, kita punya panjangnya dikali dengan lebarnya, di mana lebarnya adalah tingginya dan panjangnya itu adalah keliling dari lingkaran ini. Ya, karena kan dia akan mengelilingi ke sini nih. Ya, ini adalah panjang dari selimutnya dikali dengan lebarnya adalah tinggi dari si tabungnya. Cukup mudah ya. Nanti kita juga akan menemukan soal tabung yang terpotong-potong, misalkan dibagi 2 atau ada setengah tabung di atas setengah tabung yang lain. Maka akan sangat baik kalau kita bisa memisahkan mana bagian yang melengkung, mana bagian yang mendatar. Ini akan sangat membantu. Kita coba saja langsung ke nomor yang pertama. Di sini kakak mempunyai sebuah tabung dengan jari-jari 14 cm dan tingginya adalah 10 cm. Jadi kita punya jari-jari 14 cm. Hati-hati terkadang kita dikecoh dengan dikasih tahunya adalah diameter. Dan tingginya di sini kita punya sebesar 10 cm. Kita disuruh menghitung volume dan luas permukaannya. Gampang ya? Volumenya itu berarti luas alas dikali tinggi, Pi dikali R kuadrat dikali H. Karena R-nya 14, kita pakai Pi-nya 22/7. Dikali R-nya itu berarti 14 dikali 14 dikali 10. Ini boleh kita coret ya menjadi 2. Berarti kita punya 44 dikalikan 14 dikalikan 10. Ini hasilnya adalah 6160 cm pangkat 3. Nah, nanti boleh saja nih kalau kita bermain dalam pi. Jadi pi-nya tidak dihitung ya, pi-nya tidak dihitung, tetap dalam pi saja. Maka nanti jawaban akhirnya adalah 14 dikali 14 1960 pi ya, cm kubik. Jadi bisa dua cara. Jadi tergantung di sekolah kalian itu mengajarkan yang mana. Sekarang kita coba hitung luas permukaannya. Untuk luas permukaannya berarti 2pi R kuadrat ya, ditambah 2 dikali pi dikali R dikali H. Kadang-kadang ada juga guru yang mengajarkan seperti ini ya, 2pi ini R kuadrat ditambah R dikali H. Boleh juga, nanti hasilnya dalam pi, boleh nih. Kita punya 2pi, R kuadratnya adalah 14 dikuadratkan ditambah 14 dikalikan H-nya itu adalah 10. Maka di sini kakak punya 2pi 196 ditambah 140. Maka kakak punya 2pi, ini berarti 336.
atau hasil akhirnya itu adalah 672 pi cm persegi. Jadi boleh ya hasil akhir dalam pi atau kita kalikan pi-nya juga boleh. Tergantung soalnya kalau pilihan ganda jelas banget lihat di pilihannya angka atau ada pi-nya. Kalau ada pi-nya nggak usah dihitung pi-nya. Kalau ada angka sekarang kita akan coba soal nomor 3. Di sini luas sebuah tabung adalah 226,08 cm persegi. Jari-jarinya adalah 4 cm. Berapa sih volumenya? Nah, jadi kita ditanya itu adalah volumenya nih. Berapa volumenya? Volumenya berapa sih? Pi dikali R kuadrat dikali H. Tapi kita cuma punya R-nya, tidak punya H-nya. Maka kita akan mencari dulu ya. Yang dikasih tahu adalah luasnya. Ya, ini luasnya itu sama dengan 2pi dikali R kuadrat ditambah 2pi dikali R dikali H. Kita punya 226,08 luasnya di sini. Ini adalah luas lingkarannya. Sama dengan kakak tidak akan membuka pi-nya terlebih dahulu. 2 dikali pi, kita di sini punya R kuadrat ditambah R dikali H. Ini 226,08. Kalau dilihat sepertinya bisa pakai 3,14. 2 dikali 3,14 dikali dengan R kuadratnya itu 4 kuadrat ditambah 4 dikali H. Maka di sini kakak punya 226,08 sama dengan itu, ini kalau dikalikan 6,28 ya, kakak punya 16 ditambah 4H. Maka kakak punya 226,08 dibagi 6,28 sama dengan 16 ditambah 4H. Jadi kakak mau ininya, yang ini pindah ke sebelah sini ya, dibagi karena dia operasinya perkalian berpindah jadi pembagian. Nanti di sini kita punya hasilnya adalah 36 sama dengan 16 ditambah 4H. Maka 36 dikurang 16 sama dengan 4H. 20 sama dengan 4H, maka H-nya adalah 20 dibagi 4 atau hasilnya adalah 5 cm. Artinya sekarang kita bisa menghitung volumenya, di mana pi-nya itu adalah kita pakai 3,14 dikali R kuadratnya itu berarti 4 dikuadratkan dikalikan dengan H-nya itu berarti 5 ya. Maka kita punya 3,14 dikali 16 dikali 8 dikali 5. Kalikan dulu ininya. Maka kakak punya 3,14 dikali 80 atau 31,4 dikali 8. Maka hasilnya adalah 251,2 cm pangkat 3. Jadi gampang ya. Jadi kalau dikasih tahu volume ditanya luas, pasti volumenya kepake untuk mencari R atau H. Kalau dikasih tahu luas untuk mencari volume, maka luasnya pasti kepake untuk mencari R atau H. Cukup mudah. Sekarang kita akan belajar yang namanya kerucut. Nah, jadi kerucut itu bisa dikatakan sebuah limas dengan titik sudut yang tidak terhingga. Kerucut memiliki bentuk bangun sebagai berikut ya. Jadi seperti kon es krim gitu ya, dalam bahasa Inggris kerucut itu kon. Nah, kalau kita buka selimutnya itu ternyata sebuah juring di mana ini itu adalah puncak dari si juring. Ya, kemudian ini ada alasnya adalah sebuah lingkaran. Gimana dengan rumusnya? Nah, jadi nanti untuk rumusnya, untuk volumenya karena dia adalah limas, maka dia mengikuti rumus limas. Di mana kita punya alas dikali tinggi, luas alas dikali tinggi dikali sepertiga. Sehingga rumus dari volume kerucut adalah 1/3 dikali luas alasnya lingkaran VR kuadrat dikali tingginya adalah H atau T di sini ya. Nah, nanti di kerucut ada sebuah besaran yaitu S. S ini biasa disebut garis pelukis ya. Ini adalah garis pelukis. Nah, nanti garis pelukis dan tinggi ini memiliki hubungan yang unik. Jadi kalau kakak tarik garis ke sini, kemudian kakak tarik garis lagi ke sini. Nah, di sini kita menemukan sebuah hubungan unik yaitu sebuah segitiga siku-siku. Ya, nah sebuah segitiga siku-siku artinya nanti kita akan banyak juga memakai tentang Pitagoras. Kemudian untuk rumus luasnya,
kita punya sebuah lingkaran dan selimut. Lingkarannya adalah luas alasnya tentunya V dikali R pangkat 2. Dan rumus dari luas selimutnya adalah V dikali R dikali S. Saat mengerjakan soal kerucutan terpotong, nanti baik jika kita bisa memisahkan bagian yang lengkung dan bagian yang mendatar. Kita langsung aja coba di contoh soal yang pertama. Di sini sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 5 cm dan tingginya adalah 12 cm. Jadi kita punya tinggi di sini 12 cm, jari-jari alasnya adalah 5 cm. Kita disuruh menghitung luas dan volumenya. Nah, sama di video-video sebelumnya, kita tidak harus menghitung nilai dari pi-nya. Nah, yang gampang kita akan hitung dulu yang namanya volume. Nah, volumenya kita punya 1/3 dikali pi dikali R kuadratnya adalah dikali R kuadrat dikali tinggi atau dikali H sama saja. Sama dengan 1/3 dikali pi dikali 5 kuadrat dikali 12. Maka ini boleh dicoret ya, jadi 4. Maka kita punya pi dikali 25 dikali 4. Maka kita punya hasilnya 25 dikali 4 adalah 100 dikalikan dengan pi. Boleh nanti pakai pi-nya 3,14 sehingga kalau dihitung jadi 314. Ya, boleh dihitung, boleh tidak. Sekarang kita mau menghitung luasnya. Dalam menghitung luas, kita rumusnya adalah pi dikali R kuadrat ditambah pi dikali R dikali S. Dimana pi-nya kita hitungnya nanti, R kuadratnya adalah 5 dikuadratkan, ditambah pi dikali R-nya adalah 5. Cuma di sini kita belum tahu nilai S-nya. Nah, di sini ada nilai S yang belum tahu nih. Nah, kalau kakak sudah sebutkan sebelumnya, kalau S ini adalah punya hubungan dengan tinggi dan jari-jari sebagai sebuah segitiga siku-siku. Maka kalau kita lihat segitiga siku-siku ini, maka S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Maka kakak punya 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Atau 144 ditambah 25. Ini adalah 169 S kuadratnya. Atau nilai S-nya adalah 13 akar dari 169. Maka di sini kita punya dikalikan 13. Maka kakak punya 25 pi ditambah 5 dikali 13, 65 pi. Maka luasnya itu adalah 90 pi cm persegi. Kalau ini cm pangkat 3. Jadi cukup mudah ya, ternyata tinggal kita masukkan rumus saja. Nanti sedikit trikinya adalah kita dikasih tahu T atau tinggi, kita perlu mencari S-nya atau sebaliknya. Rumus bola itu adalah sebagai berikut. Untuk volumenya adalah 4/3 pi dikali R pangkat 3. Dan untuk rumus luas permukaannya adalah seperti berikut. 4 dikali pi R kuadrat. Agak sulit sebetulnya untuk kakak menjabarkan kenapa rumusnya seperti ini. Jadi kita simpan saja dulu. Kita rumusnya adalah seperti ini. Nah, nanti kita tentu saja akan ketemu juga dengan soal-soal bola yang terpotong. Jika kita ketemu, maka baik kalau kita memisahkan bagian yang melengkung dan bagian yang mendatar. Kita coba untuk soal nomor 1. Di sini kita disuruh menghitung luas dan volume bola yang memiliki jari-jari 14 cm. Sama seperti di video-video sebelumnya, jadi kalau dalam soal-soal bangun ruang sisi lengkung, kita punya pilihan menghitung atau tidak menghitung nilai dari pi-nya. Kita lihat jari-jarinya. Kalau kelipatan 7 bisa kita hitung gitu ya. Kalau di pilihan ganda tidak ada pi-nya, maka harus kita hitung. Tapi kalau di pilihan ganda jawabannya ada pi-nya, ya tidak usah dihitung gitu ya. Nah, kita akan hitung untuk volume terlebih dahulu. Rumusnya adalah 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Maka di sini kakak punya 4/3 dikali pi-nya kakak pakai 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 14. Di sini dikali 14 dikali 14 dikali 14. Ini boleh dicoret menjadi 2. Sudah tidak ada bisa dicoret lagi. Maka di sini kita punya 4 kali 22 itu 88 dikalikan 2 176 dikali 196 14 dikali 14 dibagi 3. Nanti ini hasil akhirnya itu adalah 11.498,67 cm pangkat 3. Ya, jadi memang angkanya agak kurang
enak untuk dihitung, tapi nanti hasilnya adalah segini. Kita coba untuk luasnya, maka untuk luasnya adalah 4 dikali pi dikali r pangkat 2. Maka kakak punya 4 dikali 22 per 7 dikali 14 dikali 14. Ini boleh dicoret menjadi 2. Maka di sini berarti kakak punya 176 dikali 14. Ini dikali ini hasil 176. 176 dikalikan dengan 14 itu hasilnya itu adalah 2464 cm persegi ya. Jadi kalau dikasih tahu jari-jari gampang banget menghitungnya. Kita coba untuk soal nomor 2. Di sini dikasih tahu luas permukaannya suatu bola adalah 616 cm pangkat 2. Kita disuruh menghitung volumenya. Prinsipnya mudah. Jadi kita tahu luasnya, kita disuruh hitung volumenya. Sedangkan di rumus volume itu adalah kita butuh R-nya. Artinya kita akan menggunakan luasnya untuk mencari nilai R-nya. Maka kita di sini punya luas sama dengan 4 dikali pi dikali r pangkat 2, di mana nilainya adalah 616 sama dengan 4 karena ini kelipatan 2. Nah, siapa tahu bisa ya. Dikalikan r kuadrat. Ya, ini ternyata kalau dicoret nih, ya, ini dibagi 616 dibagi 22 itu hasilnya adalah 28. 28 sama dengan 4 per 7 dikali r kuadrat. Maka 4-nya boleh dicoret lagi. Ini adalah 7. 7 kuadrat. Ya, karena 7-nya pindah ke sini dikalikan sama dengan r kuadrat. Maka nilai r-nya adalah 7. Maka di sini kita bisa hitung 4 per 3 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Maka ini boleh dicoret ya, maka sisanya adalah 4 per 3 dikali 22 dikali 49 ya, ini hasilnya 49. Nanti hasilnya adalah 4312 per 3 atau kalau mau kita hitung 1437,33 cm pangkat 3. Jadi cukup mudah ya, tahu luasnya, sudah hitung volumenya. Karena volume butuh jari-jari, maka tentunya luas akan dipakai untuk menghitung jari-jari. Baik, itu tadi adalah materi tentang bangun datar sisi lengkung. Jika kalian ada pertanyaan seputar tentang bangun datar sisi lengkung, bisa komen di bawah ini. Atau jika ada kesalahan atau ada tambahan pada materi bangun datar sisi lengkung, kalian juga bisa komen di bawah ini. Mungkin itu yang bisa Pak Wawa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.